Jauh banget sebelum R3 keluar, si low MPV yang satu ini selalu dijadiin benchmarknya MPV murah dan nyaman. Well, kemana dia sekarang? Dan tahun ini tepat 10 tahun abis dia pertama kali dibawa ke Indonesia. Apakah dia masih kompetitif kalau dibanding sama pesaing-pesaingnya? Nissan Grand Livina. Kelihatan familiar banget? Itu karena sebenarnya ini masih mobil yang sama dengan yang pertama keluar di tahun 2007 dulu. Perubahan desain paling kentara cuma ada di tahun 2013. Major change yang ngubah kode mobilnya dari sebelumnya L10 jadi L11. Terakhir Nissan kasih facelift lagi model year 2016 dengan varian Highway Star ini yang udah pakai beberapa body kit Autech. Meski tua tapi Grand Livina nggak bisa dibilang murah. Varian termurahnya udah di atas 200 juta dan yang termahal bahkan tembus di atas 260 jutaan. Angka yang gak sedikit buat sebuah low MPV. Untungnya kalau kalian cari versi bekas generasi L11 ini di website carmudi.co.id, kalian bisa dapat unit dengan harga semurah 120 jutaan aja loh. Bahkan tampangnya masih sama kayak yang sekarang. Sebelum kita lanjut ke detail-detailnya, jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah itu, karena kedepannya kita masih punya banyak lagi video super detail seperti ini. Biar nggak bingung, generasi Grand Livina ini punya 3 jenis tampang. Tampang standarnya buat varian XV dan SV, tampang Autech buat varian Highway Star dan Highway Star Autech, sama tampang yang X-Gear. Ini adalah varian Highway Star atau HWS. Dan kalau kalian ngambil varian ini dengan transmisi otomatisnya, harganya bakal jadi lebih mahal dibanding Veloz, Brezza, Mobilio RS, atau bahkan Expander yang Ultimate sekalipun. Nah, seperti kayak yang kalian lihat, dia emang belum terlalu nerapin desain terbarunya Nissan, V-Motion yang sekarang udah ada di X-Trail dan teman-teman barunya. Tapi kalau kalian ngambil varian HWS atau Autech, kalian dapat grill depan yang punya list horizontal yang lumayan tebal-tebal ini. Mirip kayak di Serena Autech. Nah, kalian juga dapat bumper bawah yang lebih besar dan lebih agresif, plus housing fog lamp yang dibuat lebih pronounced, pakai garis warna chrome ini. Buat desain muka yang udah hampir 5 tahun, kita masih suka detail-detail kayak di dalam lampu ini ada mika yang bentuknya kayak bumerang dan seakan-akan kelihatan kayak DRL atau lazy eyes. Padahal sebenarnya sih bukan, karena lampu kecilnya dia masih halogen. Lampu besar dan lampu jauhnya juga masih halogen. Plus sekarang semua varian dapat fog lamp halogen kecuali di SV. Salah satu faktor yang bikin Livina unik adalah profil pendeknya. Karena kalau dibandingin sama setiap saingannya, dia jadi yang punya tinggi paling pendek. Alasan utamanya karena ground clearance-nya jadi yang paling rendah juga. Nah, sekarang setiap varian Grand Livina juga udah dapat velg dual tone, kecuali yang X-Gear. Yang SV sama XV dapat diameter 15 inci, Highway Star sama Autech dapat 16 inci. Dan side skirt yang kelihatan cukup gendut ini juga khusus buat Highway Star ke atas aja. Plus, kita saranin kalian jangan lama-lama lihat Grand Livina dari samping. Karena dari sudut ini juga dia kelihatan sama banget kayak waktu pertama kali keluar pas tahun 2007. Anyway, Grand Livina di atas tahun 2013 paling gampang dibedain dari belakang kalau lihat lampu belakangnya yang panjang itu. Dan bumper bawahnya yang desainnya ngelebar. Setiap varian dapat wiper belakang tanpa defogger, sensor parkir 2 titik warna body, ada buat varian XV ke atas. Detail lampunya yang di bawah itu adalah reflektor. Dan setiap bagian lampu yang menempel sama pintu bagasi ini juga reflektor aja. Lampu kecilnya bohlam, lampu rem bohlam, lampu sein juga bohlam, dan ada tambahan high mount stop lamp LED di balik kaca belakang buat semua varian. Karena lantainya rendah, jadi kapasitas bagasinya si Grand Livina ini sebenarnya tergolong lumayan. Nah, jok belakang lagi dibuka begini aja, ruang di belakang sini sebenarnya masih tergolong lumayan besar. Tapi emang bibir bagasinya ini nggak seluas saingan-saingannya. Terus koper medium kita bisa masuk mau ditidurin gini atau dibikin berdiri sekalipun. Tapi emang sudut recline jok belakangnya harus dibikin tegak dulu.
Karena begitu kalian bikin sandaran, ini bakal ngalangin pintunya buat ketutup. Terus catatan lagi, sedikit ada load lip di bawah sini yang bikin nggak terlalu rata sama lantainya. Jadi begitu kalian ngeluarin barang, ini harus sedikit diangkat baru bisa keluar. Nah, tapi sayangnya si koper raksasa kita nggak muat buat masuk ke dalam sini. Di bawah sini juga ada storage tambahan, tapi cuma varian Outtake sama X-Gear yang dapat kompartemen pemisah-pemisah buat naruh barang lebih rapi. Nah, ban serepnya juga ada di bawah sini. Nah, sayangnya jok baris ketiga ini kalau mau dilipat emang harus kelipat semuanya, karena dia masih jadi satu bagian alias belum split folding. Jadi kalau kalian pengen nambah koper lagi, mau nggak mau harus ngusir 2 penumpang tambahan di belakang. Terus sekali ya dilipat langsung kelihatan banget kelebihannya si Livina. Lantainya rata banget sampai ke tengah sini. Jadi kalau kita masukin koper yang ceritanya berat banget ini, dia bisa digeser aja buat langsung ke depan. Dan akhirnya kalau jok belakang ini kita lipat, si koper besar kita bisa masuk di samping koper medium tadi. Jok tengahnya juga sebenarnya bisa dilipat rata, tapi ada triknya. Pertama kita harus ke depan, cari tali kecil di dalam bagian bawah jok ini, tarik. Nah, jadi bagian bawah sini mesti kalian lipat dulu. Tapi habis itu headrest ini harus kalian lepas. Karena kalau nggak begitu bagian sininya dilipat, malah nyangkut sama bagian depannya. Sekali dilipat, rata deh. Dan yang sebelah sini juga bisa sama persis. Nah, kalau udah dilipat gini, kan rata. Jadi bisa dibuat pengungsian. Umur emang gak bakal bohong. Mau gimana pun didandanin sama minum obat pengawet, usia Grand Livina yang udah 10 tahun emang kelihatan tuanya kalau dilihat dari beberapa sisi. Secara personal kita masih seneng ngeliat tampangnya, terutama kalau pakai grill dan body kit Outtake ini. Kalau menurut kalian udah waktunya kah Grand Livina buat ganti tampang? Karena ground clearance yang rendah tadi, jadi napak ke dalam sini itu juga berasa gampang banget. Catatan kita, mobil ini rendah, tapi posisi duduk di driver sini itu tergolong tinggi. Emang nggak setinggi Avanza, tapi masih cukup tinggi dan commanding ala-ala MPV. Dan di varian manapun kalian nggak bakal nemuin buat pengaturan ketinggian jok. Jadi kalau kalian nggak suka sama posisi ini, mendingan cari mobil lain. Nah, bagian depan jok ini itu terlalu turun dan terlalu pendek, jadi nggak nopang keseluruhan kaki kita. Dan headrest ini juga masih terlalu ke belakang, jadi nggak terlalu ergonomis, bikin kepala kita kalau sandaran terlalu dongak ke belakang. Buat pengaturan jok di dua-duanya sini cuma bisa slide dan recline aja. Tapi sayangnya ketinggian seatbelt ini belum bisa diubah-ubah. Setirnya cuma bisa tilt aja. Dan kecuali kalian ambil varian Outtake yang setirnya udah dilapis kulit sama ada tombol audionya, semua varian lain masih polos kayak gini. Tapi untungnya desainnya udah sedikit lebih modern karena sejak 2013 kemarin dia pakai setir yang bentuknya kayak punya si Serena. Nah, dari varian SV, XV, dan Highway Star, kalian bakal dapat interior dual tone hitam dan beige kayak gini. Dan menurut kita itu jadi salah satu poin pentingnya si Livina karena bikin kabinnya jadi terasa luas. Bahan joknya emang masih fabrik, tapi bagian pinggir-pinggirnya udah dilapisin sama bahan yang terasa lembut dan premium. Nah, kalau kalian ambil varian Outtake sama X-Gear, itu kalian bakal dapat interior yang full hitam. Bedanya, si Outtake udah pakai bahan jok dan door trim kulit. Masalahnya, selain dari si setir yang baru ini, sisanya di dashboard ini udah kelihatan tua, karena emang dia nggak berubah dari tahun 2007 lalu. Pemakaian bahan tergolong standar, semuanya jelas full plastik. Nah, di dashboard sini bagian belakang sama depannya itu pakai dua jenis kontur yang beda. Udah gitu sayangnya di unit yang kita pakai, cover buat penutup airbag depan ini itu sedikit kurang rapi finishingnya, beda sama sekitarnya. Di tengah sini ada panel ala-ala kayu warna hitam. Dan yang kita suka, selain dari desain garis pemisah ini yang nyambung dari dashboard sampai ke pintu ini, di pintu juga masih ada kain yang terasa lembut buat dipegang, jadi nggak terasa murahan banget. Tuh, Mobilio, expander, sandaran tangan yang di pintu sini masih plastik.
Dan yang ada di tengah sini itu bukan armrest karena posisinya terlalu ke belakang. Dan si Grand Livina ini menurut kita pelit banget soal storage buat di depan sini. Karena setiap lubang yang ada di door trim ini bagian bawahnya itu sama sekali nggak muat buat botol minum. Bahkan yang cuma 600 ml sekalipun. Jadi kalau kalian bawa botol minum, itu cuma bisa di depan ditaruh di 2 cup holder sini. Dan cuma nyisain tempat buat naruh koin di storage di depannya. Kalian juga nggak dapet tempat buat naruh tiket sama sekali di atas ini. Dan di dua-duanya di Sunshade ini nggak ada vanity mirrornya. Buat kacamata juga nggak ada di plafon sini. Dan di sebelah rem tangan itu cuma ada lubang kecil banget buat naruh barang. Plus balik lagi ke sini, ini ternyata cuma blower AC ke belakang. Jadi bukan konsol tengah buat naruh barang. Jadi di mana kalau kalian pengen naruh barang di depan sini? Satu-satunya tempat yang ada besar itu cuma laci dashboard ini yang secara ajaib ukurannya dalam banget ke belakang. Banyak yang ngira karena tingginya yang pendek di dalam Grand Livina sempit dong. Sebenarnya nggak juga. Karena lantainya dia yang rendah, makanya ruang kepala di sini sebenarnya masih tergolong lumayan luas. Nah, kalau soal ruang kakinya, misalnya jok ini kita slide banget sampai ke paling depan. Nah, kita nggak ngerti ini buat anak sekecil apa. Tapi kalau kita jok slide sampai ke setengahnya, di sini, ruang kakinya masih nggak tergolong spesial. Nah, kalau kita joknya kita slide sampai paling belakang, baru ruang kakinya jadi terasa lumayan. Sudut recline-nya nggak tergolong istimewa. Relax, tapi nggak sampai bisa bikin kita rebah tiduran banget. Nah, kalau kalian pengen duduk di tengah sini, itu di bawahnya masih ada sedikit gundukan kaki yang bikin kaki kita mesti ke kiri dan kanannya. Tapi lagian, porsi buat duduk di sini juga terasa kecil banget, dan tengah ini tinggi banget. Udah gitu masih dianaktirin pula karena nggak ada headrest di tengah sini. Plus seatbeltnya yang cuma 2 titik. Tapi kayak R3, jok tengah ini bisa dijadiin armrest. Nah, jadi kelihatan lebih mewah kan? Udah gitu, ada 2 cup holdernya lagi. Yang ngomong-ngomong, kalau kalian lipat, berarti kalian kehilangan 2/3 tempat buat naruh botol di tengah sini. Karena selain di situ, cuma ada 1 tempat lagi buat naruh botol. Di tengah sini. Kecuali botol minuman keras yang bisa kalian taruh di pinggir pintu ini. Dan mungkin kalian sadar, di plafon ini nggak ada gundukan double blower gede banget yang biasanya ada di low MPV lainnya. Itu karena AC tengahnya Livina ada di bawah sini. Yang artinya, kecepatan angin di sini udah nyatu sama setting AC di depan. Berarti kalau si sopir lagi pengen dingin, yang di belakang harus terima kedinginan. Kalau dia lagi pengen panas, ya udah nasib. Ada kantong di masing-masing belakangnya jok depan ini. Terus jendelanya juga nggak bisa turun sampai full banget. Di masing-masing kiri dan kanan plafon ada handlebar. Dan baik hati deh, Nissan masih nyediain bahan kain lembut di door trim sebelah sini. Tapi di belakang sini tuh nggak ada dudukan ISOFIX sama sekali. Di jok sini sama di jok sini juga. Jadi kalau kalian pengen pasang jok bayi, mau nggak mau harus pakai ikatan seat belt yang lebih konvensional. Oke, belakang yuk. Tapi sebelumnya jok ini kita slide setengah dulu biar adil sama penumpang depan sama yang belakang juga. Nah, jok ini juga mendingan kita lipat rata biar kalian bisa ngeliat proses yang di belakang. Nah, kalau yang lainnya pada pakai one touch tumble, si Livina ini lebih cocok mekanismenya disebut one pull slide. Jadi kalian tarik tali ini, geser joknya ke depan, terus kita naikin jok belakangnya. Dan pasti langsung kalian bilang, jok apaan tuh? Mana headrestnya? Di sini kita harus bilang parah, karena Nissan cuma nyediain headrest buat jok belakang ini khusus di varian Outtake doang. Sisanya ya joknya hambar banget, polos banget kayak gini, tanpa headrest. Nah, anyway, kalian tetap bisa nambah headrest sendiri, tapi kalian harus beli sendiri di aksesoris aslinya Nissan. Nah, jelas karena adanya ban serep di bawah sini, makanya lantai kalau duduk di jok baris ketiga itu jauh lebih tinggi dibanding di paling depan sama di tengah. Dan efeknya,
Kalau kita duduk, sudut pahanya itu terlalu naik, jadi bakal bikin cepat pegel kalau kita ada di perjalanan jauh. Dan buat headroomnya tergolong pas-pasan. Apalagi kalau kita udah sampai ke belakang gini, bakal mentok sama plafonnya. Jadi headrest bisa kali ya. Nah, sisi baiknya, jok ini masih bisa sedikit di recline. Yang bakal zonk juga karena nggak ada headrestnya. Jadi begitu di recline gini, kepala kalian malah makin gantung ke belakang. Aduh. Terus kalau jok tengah ini balik kita turunin lagi di posisi setengah slide. Nah, lumayan kelihatan. Sebenarnya legroom di sini itu masih tergolong lumayan. Tapi misalnya jok ini kalian slide banget sampai mentok ke belakang. Nah, ruang kakinya bakal pas-pasan banget. Dan kalian nggak bakal mau kaki kalian mentok ke jok ini karena bagian belakang jok tengah ini emang keras. Hal positif lainnya, karena kaca di belakang sini itu gede banget, makanya sedikit ngasih rasa-rasa luas dan nggak bakal bikin kalian terasa claustrophobic di belakang sini. Terus juga masing-masing di kanan dan kiri udah dapat seat belt 3 titik. Terus di kanan kiri sini juga udah ada cup holdernya. Cuma sayangnya di kanan dan kiri sini itu nggak dapat handlebar sama sekali buat pegangan. Dan pasti kalian penasaran, kalau nggak ada double power di atas itu, terus dari belakang sini AC-nya dari mana? Kita mau nggak mau ngandalin bagian paling atas dari AC depan. Jadi emang butuh sedikit waktu supaya angin dingin itu bisa sampai ke belakang sini. Jadi kalau lihat dari tampang eksterior dan interiornya aja, apakah si Grand Livina masih pantas buat bersaing sama kontender-kontender lainnya yang jauh lebih segar? Kita bakal bahas soal fitur secara lengkap setelah kita bahas performa mesinnya. So, ikuti terus sampai selesai ya. Nyalain mesin masih pakai putar kunci, yang sayangnya belum termasuk immobilizer. Oke, basic stuff 1500 cc, masih mesin yang sama persis kayak pertama kali keluar di tahun 2007 dulu. Tapi semenjak tahun 2013, kalau dulu injektornya cuma satu per silinder, sekarang jadi dual injektor. Udah gitu, sistem variable valve timingnya CVT-CS. Kalau dulu cuma ada di intake doang, sekarang ada di exhaustnya juga. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 140-an Nm. Kurang lebih mirip lah kayak angka-angka mesinnya Avanza, Convero, Expander. Kalau kalian pilih yang transmisi manual, kalian dapat 5 speed. Kalau pilih otomatis, dapat CVT. Nah, ini yang jadi masalah. Karena CVT yang dipakai adalah jenis-jenis CVT yang masih konvensional atau masih jenis lama. Jadi emang dia cuma mentingin karakter halusnya karena nggak ada perpindahan gigi, sama konsumsi bahan bakarnya yang bakal jadi lebih irit. Tapi respon awalnya itu lemot, berat. Bakal terasa banget di putaran bawahnya. Begitu kalian injek pedal gasnya dari diam atau pas dari kecepatan rendah, itu dia nggak bakal bisa ngasih efek atau rasa nyentak yang bisa dikasih sama kebanyakan gigi satunya torque converter. Bahkan kalau kalian kick down, itu malah dia ngasih suara kayak ngeden, karena dia RPM-nya bakal naik terus tanpa ada kenaikan gigi yang bakal biasanya ngasih penurunan putaran mesin. Sisi baiknya, kalau kalian bawa santai, karakternya emang berasa jadi smooth banget, jadi halus banget. Dan kayak CVT konvensional lainnya, kalau kalian pengen bikin kenceng, itu pedal gasnya lebih baik diinjeknya secara gradual atau bertahap, atau biasanya ngomongnya diurut, biar kita nggak dengar teriakan mesin kencangnya terus-terusan itu. Dan untungan lainnya juga, kalau kita jalan di 100 km per jam, itu putaran mesinnya cenderung rendah buat sebuah low MPV 1500 cc, ada di sekitar 2000-an RPM, di awal 2000-an RPM. Makanya suara yang masuk ke dalam itu juga much better dibanding low MPV lainnya. Dan mungkin emang Nissan sengaja ngasih CVT yang emang karakternya kayak gitu, karena after all mau gimana juga, ini emang mobil keluarga kan. Tapi ya, akselerasinya emang jadi berat banget di awal. Udah gitu kalau kalian kick down, bakal suaranya berisik banget. Dan kalau kalian mesti nanjak, apalagi dari diem, pas bawa penumpang penuh, itu bakal terasa berat banget. Anyway, dia punya sport mode yang kalau kita aktifin bakal naikin putaran mesinnya jadi jauh lebih tinggi. Misalnya kalau kita di 60 km per jam, tadinya ada di sekitar 1200-an RPM, begitu kita pakai sport mode naik ke 3000 RPM.
Respon mesinnya jadi sedikit aja lebih responsif, tapi masalahnya suara mesinnya bakal masuk banget ke dalam karena dia ada di RPM yang jauh lebih tinggi. Makanya kita saranin pakai mode ini seperlunya aja. Oh iya, kalau kalian cari Grand Livina yang pakai mesin 1800cc, sayangnya varian itu udah discontinued dari tahun 2014 lalu. Nah sekarang kalau ngomongin fitur, ada beberapa hal yang cukup bikin kita kaget mengingat status Grand Livina sebagai low MPV. Misalnya setiap switch jendela ini tetap bisa dioperasikan setelah kalian matiin mesin mobil atau bahkan habis kunci dicabut selama sekitar 30 detik. Dan setelah terkunci, pintu driver juga bisa langsung kebuka dengan langsung tarik handle-nya. Not bad mengingat dua fitur ini biasanya ada di mobil Eropa. Yang unik lainnya adalah ada paket 3D Sound Enhancement buat kalian yang beli Juli 2017 ke atas, berupa prosesor, amplifier, dan subwoofer yang jadi satu buah di bawah jok. Bahkan meski Grand Livina nggak punya Twitter, output audionya sangat-sangat ketolong sama tambahan alat ini, dan boleh dibilang di atas kelasnya. Head unit selain varian SV, dapat Kenwood DDX 715 WBT yang punya layar sentuh 7 inci, tapi bentuknya lebih lebar dibanding double din, jadi kelihatan sedikit lebih OEM. Nggak ada knob fisikal buat volume dan track, dan responnya cukup lemot. Tapi buat penggila kualitas suara, dia punya banyak banget setting, termasuk posisi duduk dan crossover yang bisa diatur. Ada Bluetooth plus mic tambahan, juga smartphone mirroring. Dan khusus varian Outtake dan X-Gear, juga dapat monitor plafon tambahan. Sayangnya tombol setir audio cuma khusus di Outtake aja nih. Pelit. Pengaturan spion elektrik tanpa lipat elektrik. Spion tengah day and night manual. AC masih manual tapi udah ada pilihan buat sirkulasi udara dan ngarahin angin ke kaki. Nggak ada defogger depan belakang, tapi wiper udah intermittent depan belakang. Fitur modern kayak One Touch Triple Turn Signal belum ada. MID tergolong simple, ada indikator gigi, jam, tombol buat atur brightness-nya, trip meter A dan B, konsumsi BBM real time dan rata-rata, dan sisa jarak yang bisa ditempuh. Sayangnya kecepatan rata-rata belum ada. Buat fitur keamanan dan keselamatan, kunci emang tanpa immobilizer tapi udah ada alarm, auto lock di 10 km per jam, rem ABS, EBD, BA, dengan detail rem cakram di depan dan rem tromol di belakang, dan 2 airbags. Sensor parkir 2 titik sewarna bodi ada buat semua kecuali SV. Kamera parkir khusus buat Outtake aja. Sip, lanjut lagi ke nyetir. Nah, kalau soal performa mesin sama transmisinya terasa average banget, kelebihannya Grand Livina bakal kerasa di soal kenyamanan sama handlingnya. Dari kenyamanan dari dulu Grand Livina itu udah terkenal sebagai sebuah MPV yang nyaman karena suspensinya emang bisa nyerap kontur jalan rusak sama lubang-lubang sampai hal-hal tadi nggak terlalu terasa di dalam kabin. Dan itu emang bener, emang suspensinya nggak empuk-empuk banget, tapi paling nggak kita nggak nemuin rasa keras berlebihan yang kayak ada di mayoritas low MPV lainnya. Dan ini artinya meskipun umur dia udah 1 dekade, tapi dia punya kaki-kaki, salah satu kaki-kaki yang tetap paling refine kalau dibandingin sama mayoritas low MPV lainnya sekarang. Bahkan udah nyaman gini aja, tapi kalau kita lagi kencang di jalan tol yang sedikit bergelombang, itu tetap nggak mantul-mantul. Thumbs up buat soal ini. Nah, handlingnya juga gitu. Karena dia punya ground clearance dan tinggi yang paling rendah, makanya body rollnya nggak separah di MPV-MPV lainnya. Bahkan steeringnya juga termasuk akurat. Emang sih, masih terlalu ringan kalau di kecepatan tinggi. Tapi, paling nggak buat mobil yang dirancang nggak mentingin hal-hal kayak kesenangan berkendara, karakter si Grand Livina ini masih termasuk mengejutkan. Sebagian juga karena velg 16 incinya itu, yang termasuk gede di low MPV. Dan pakai velg gede gitu juga nggak ngurangin rasa nyamannya ini. Nah, kalau bukan karena headrestnya yang terlalu mundur atau karena tinggi joknya nggak bisa direndahin lagi, kita bakal gampang banget nyaranin si Grand Livina ini. Dan kita juga bakal betah banget di dalam sini buat perjalanan yang panjang. Karena begitu dikendarain, mobil ini nggak kerasa kayak mobil yang terpaksa kalian beli karena kalian harus nyicil buat bayar uang sekolah anak kalian yang ketiga. Gak heran, meski umurnya udah tua banget gini, tapi minat masyarakat sama mobil ini masih tinggi sampai sekarang. So, tampang yang cukup timeless, fitur average, performa mesin average yang cenderung memprioritaskan kenyamanan penumpang, dan handling plus setting suspensi yang termasuk paling nyaman di low MPV.
Gimana menurut kalian buat Grand Livina ini? Kalau ini masih 2013, kami dengan pede banget bilang ini adalah low MPV terbaik. Masalahnya Mobilio pun pakai CVT, tapi karakternya masih jauh lebih baik dibanding CVT Livina ini. Kalau soal nyaman, sekarang juga udah ada R3 yang bisa dibilang hampir sama nyamannya. Atau fitur spesial kayak jendela yang tetap bisa ditutup buka pas mesin udah mati tadi itu. Expander juga punya, dan bahkan dia punya jauh lebih banyak fitur lainnya lagi. So, kecuali dijual dengan harga lebih murah dibanding mereka semua, Nissan perlu cepat ngeluarin generasi barunya si Grand Livina ini. Tapi untuk bisa tetap jadi sebuah MPV yang amazing, bahkan setelah 1 dekade sejak pertama kali diluncurkan, boleh kita bilang luar biasa Grand Livina